Martha Reuben adalah seorang yang sepanjang hidupnya menderita, tapi dia adalah orang yang menolong ribuan orang keluar dari penderitaan. Banyak yang mengalami pertobatan, kesembuhan, keluar dari masalah berat berkat doa-doanya. Tapi dirinya sendiri tetap dalam penderitaan, dan dia persembahkan penderitaannya itu kepada Tuhan sebagai doa untuk pertobatan dunia. Suatu saat Martha menjadi lumpuh total dan terbaring di tempat tidur seumur hidupnya. Mulai saat itu selama 50 tahun dia terbaring terus-menerus di kamar di sebelah dapur dan tidak pernah meninggalkan kamar itu lagi. Kakinya telah berkontraksi dan yang lebih parah lagi, kakinya memutar keluar dari bentuknya. Dan kelumpuhan kakinya juga bersamaan dengan kelumpuhan saluran pencernaannya. Dia tidak bisa makan dan minum lagi. Dari tahun 1928 sampai ia meninggal tahun 1981, Martha tak pernah makan lagi. Tapi anehnya, Martha bisa menelan hosti kudus. Hosti yang diberikan langsung menghilang, tidak seperti orang normal menelannya. Karena Martha tak bisa menelan apa-apa lagi, Martha hidup dari roti ekaristi ini yang dibawakan kepadanya seminggu sekali, biasanya pada hari Selasa. Martha tak bisa menelan apa-apa, tapi hosti tubuh Kristus bisa. Di awal kelumpuhan pencernaannya, ibunya mencoba bawakan secangkir kopi, tapi tidak bisa. Setiap kali disuap, kopi itu langsung mengalir keluar dari mulutnya. Ibu dan bapaknya menangis melihat keadaan yang menyedihkan dari anak mereka. Selain tidak bisa makan, Martha juga tidak bisa tidur dan tidak pernah tidur hingga kematiannya. Betapa berat penderitaan yang dialami Martha. Dokter ahli dari fakultas di Lyon, yaitu Dr. Sean de Schum dan Dr. Andre Richard, katakan mereka tak bisa menerima secara medis dan merupakan suatu misteri tersendiri kalau Martha Reuben bisa tetap hidup tanpa makanan selama 50 tahun, kecuali menerima tubuh Tuhan dalam hosti kudus ekaristi. Tidak makan dan tidak minum, tapi Martha tidak mati. Bagaimana dia bisa bertahan? Jelas kekuatan yang berikan tidak mati tapi tetap hidup adalah hosti kudus dari ekaristi. Dalam kehidupan Martha, kata-kata Yesus menjadi nyata. Dalam Yohanes bab 6 ayat 35, kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Kepada filsuf Shan Huitun yang menelitinya tahun 1985, Martha katakan, ekaristi benar-benar menjadi satu-satunya makanannya. Tapi bukan roti atau substansi hosti itu yang beri dia makanan, karena roti itu hanya diterima seminggu sekali. Tapi Yesus sendiri yang nyata hadir dalam roti itulah yang berikan hidup sehingga Martha tidak mati. Tubuh Kristus yang diterima memberi kehidupan pada jiwa dan bahkan tubuhnya. Dan perkataan Martha dibuktikan dengan kenyataan dia tidak mati, karena mengalami kuasa dari sakramen ekaristi dengan cara yang istimewa. Gereja Katolik juga membuka diri untuk diteliti kaum skeptis dan tidak pernah menghalangi. Dan seorang filsuf ateis dan Dr. Paul Louis Schuchut datang dan memeriksanya. Dari penyelidikan mereka, Dr. Schuchut katakan Martha alami lumpuh paralisis total, sehingga ia tidak bisa menelan air, biarpun hanya setetes saja. Dan yang ajaib adalah Dr. Schuchut menulis, pada saat Martha menerima hosti ekaristi, dia tidak bisa menelan hosti tersebut, karena otot tenggorokannya tidak dapat bergerak. Jadi hosti itu lewat secara misterius melalui bibirnya yang tertutup,
dan menghilang masuk menuju kerongkongannya. Marta tak dapat makan makanan dan minuman duniawi apapun karena tidak mampu membuka mulut dan menelan. Tapi ia tidak bisa hidup tanpa menerima makanan rohani sebagai seorang Katolik, yaitu Hosti Kudus. Kehidupan Marta bergantung pada roti Ekaristi, dan Tuhan sanggup memelihara hidup Marta Reuben selama 50 tahun hanya dengan makan roti yang sudah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi. Kepada filsuf Shan Huitun yang menelitinya tahun 1985, Marta katakan Ekaristi benar-benar menjadi satu-satunya makanannya. Tapi bukan roti atau substansi hosti itu yang beri dia makanan, karena roti itu hanya diterima seminggu sekali. Tapi Yesus sendiri yang nyata hadir dalam roti itulah yang berikan hidup sehingga Marta tidak mati. Tubuh Kristus yang diterima memberi kehidupan pada jiwa dan bahkan tubuhnya. Dan perkataan Marta dibuktikan dengan kenyataan dia tidak mati, karena mengalami kuasa dari sakramen Ekaristi dengan cara yang istimewa. Setiap hari Selasa, Marta menerima komuni yang didahului dengan sakramen pengakuan dosa. Kemudian Marta mengucapkan doa penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Setelah menerima komuni, Marta mengucapkan syukur dan sukacita dalam keheningan dan tenggelam dalam persatuan dengan Tuhan, sehingga wajahnya bersinar dengan keindahan yang tidak terukur. Banyak para peneliti yang berdatangan menelitinya, dan mereka dalam komunitas sains menyatakan keheranan mereka karena selama 50 tahun sejak kelumpuhan total tahun 1929 sampai kematiannya tahun 1981 tidak makan minum bahkan tidur, tapi organ tubuhnya masih bisa berfungsi. Karena satu-satunya hosti kudus yang diyakini Marta kalau roti itu benar-benar adalah tubuh Kristus yang adalah makanan untuk hidup kekal, maka jelaslah selama 50 tahun hidupnya ditopang oleh Tuhan lewat hosti kudus. Dengan mujizat ini, Tuhan mau menunjukkan kepada dunia kekuatan Ekaristi yang luar biasa jika kita benar-benar meyakini yang Yesus ajarkan dalam Yohanes bab 6 ayat 53 sampai ayat ke-54. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Roti yang telah dikonsekrasi dalam perayaan Ekaristi benar-benar adalah tubuh Tuhan, bukan lambang atau simbol tubuh Tuhan. Apa yang dialami Marta Reuben memberitakan kuasa Tuhan yang bisa juga kita miliki. Kuasa penyertaan Tuhan akan jadi bagian kita yang menerima tubuhnya dengan iman yang teguh. Kita akan lanjut membahas tentang Marta Reuben. Bagi saudara yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin mendapat pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Yang ingin like atau bagikan dipersilakan. Yang mau titip komentar dipersilakan juga. Kita akan lanjut bahas tentang Marta Reuben. Catholic Credo Channel. Marta Reuben dibesarkan dalam keluarga Katolik yang tidak taat. Bapak dan ibunya hanya di hari Paskah dan hari raya tertentu menghadiri misa perayaan Ekaristi. Marta salah satu dari 6 bersaudara yang lahir dan dibesarkan di Châteauneuf-de-Galol, Prancis. Sekalipun orang tuanya bukan orang Katolik yang taat, tapi sejak kecil, Marta memiliki ketekunan iman dan kecenderungan religius yang menyolok.
Sejak berusia 16 tahun di bulan Mei 1918, Mahta mulai mengalami penderitaan, di mana ia mengalami sakit kepala yang menyakitkan. Dan pada tanggal 25 November tahun itu juga, Mahta tiba-tiba pingsan dan tidak bisa berdiri tanpa dibantu. Terkadang ia menangis kesakitan. Dokter yang memeriksa katakan ia menderita ensefalitis. Di awal penderitaan ini, Mahta mulai mendapat penglihatan pertamanya pada Bunda Maria. Saudara perempuannya Alice yang berada dalam kamar bersamanya melihat cahaya besar yang mengelilingi ruangan, tapi tidak melihat Bunda Maria, hanya Marta yang melihatnya. Saat penyakitnya semakin berkembang, saat kakinya semakin melemah, dan Mahta hanya terkurung di kursi, selama itu kehidupan spiritualnya berkembang, dan dia banyak terinspirasi dan diteguhkan oleh kehidupan Santa Teresa dari Lisieux, yang pada saat itu baru saja dikanonisasi sebagai santa. Dan Mahta membuat doa penyangkalan diri pada dunia demi cinta pada Tuhan pada saat itu. Hampir 1 tahun setelah penyangkalan dirinya pada Tuhan, hampir 1 tahun setelah Mahta menyatakan penyangkalan dirinya pada dunia untuk Tuhan, sakit Mahta menjadi bertambah parah. Tanggal 3 Oktober tahun 1926, hari pertama merayakan pesta Santa Teresa Lisieux, Mahta alami koma. Dokter yang memeriksa katakan tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Komanya berlangsung selama 3 minggu. Kematian Mahta Ruben tampaknya sudah dekat. Dia alami 3 kali penampakan Santa Teresa Lisieux, dan Santa Teresa katakan kalau Mahta belum akan mati, Mahta akan tetap menderita, tapi Mahta akan memperluas misinya ke seluruh dunia. Dalam penderitaannya, Mahta menulis, "Sepertinya saya tidak lebih dari hal yang sangat kecil di tangan Tuhan, dan saya akan tetap begitu sampai saya mati. Apapun yang terjadi, semuanya manis untuk jiwaku, karena Dia yang menginginkannya. Dia yang mengatur semuanya. Aku berlindung di dalam hatinya bersama dengan Maria ibuku yang sangat kucintai. Betapa manisnya mencintai bahkan dalam penderitaan. Penderitaan adalah sekolah cinta sejati yang tak tertandingi. Ini adalah bahasa cinta yang hidup dan guru agung umat manusia. Jika seseorang mau belajar mencintai, dia tidak akan benar-benar mencintai kecuali jika dia mengalami penderitaan. Karena penderitaan sejati mengajar kita bukan melalui kesenangan dunia, tetapi melalui penyangkalan diri di kayu salib bersama Tuhan. Tahun 1928, Mahta dikunjungi 2 imam Kapusin dan dia terpanggil untuk bergabung dengan mereka masuk ke dalam ordo ketiga Santo Fransiskus Assisi tersebut. Dan setan sangat marah Mahta masuk ordo ketiga Kapusin tersebut. Setelah malam upacara penerimaan dalam ordo, setan menyerang Mahta dan mematahkan kedua giginya. Tanggal 2 Februari tahun 1929, Mahta kehilangan penggunaan tangannya. Mulai saat itu dia tidak bisa lagi menulis dan menyulam dengan tangannya. Dan Mahta belajar menulis dengan pensil di mulutnya. Di usia 27 tahun, Mahta berada dalam keadaan lengan dan kaki menahannya di tempat tidur. Kakinya sebagian ditekuk dan terpelintir dengan bantal di bawah punggungnya dan bantal kaku untuk menolong lututnya. Lengan kanan di dada dan lengan kiri direntangkan di sepanjang tubuhnya. Tidak bisa lagi bergerak hingga kematiannya. Dengan kondisi yang tidak nyaman, tanpa makan, minum, tanpa tidur selama 50 tahun, Mahta jalani dengan sabar dan tabah dalam kekuatan Tuhan.
Hosti kudus yang menjadi makanan satu-satunya benar-benar jadi sumber hidupnya. Dan Marta berkata, "Oh Yesus, Engkau telah menjadikan saya korban kecilmu, seperti yang Engkau inginkan untuk menjadi milik-Mu. Seluruh hidupku, oh Tuhan, adalah milik-Mu. Oh salib juru selamatku, oh tangga ilahi yang menghubungkan bumi ke surga. Engkau adalah altar di mana saya persembahkan korbanku dan menghabiskan hidupku dalam pengorbanan dan cinta." Marta persembahkan hidupnya pada Tuhan dengan mengutip kata-kata Maria, "Fiat, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dan Tuhan menerima persembahan hidup Marta. Tanggal 4 Oktober, hari pesta Santo Fransiskus Assisi yang adalah seorang kudus yang menerima karunia stigmata atau luka-luka penderitaan Yesus. Hari itu Yesus yang tersalib menampakkan diri pada Marta. Yesus mengambil tangan Marta yang lumpuh dan lidah api keluar mengenai kedua tangan dan kakinya. Lidah api yang ketiga mengenai jantung Marta, dan Marta pun mengalami karunia merasakan penderitaan Yesus dengan luka-lukanya. Belakangan Yesus berikan karunia luka-luka mahkota durinya. Mengalami luka-luka stigmata adalah pengalaman rohani yang dikaruniakan Tuhan pada sebagian hamba-hambanya dalam gereja Katolik, seperti pada Santo Padre Pio dan Santo Fransiskus dari Assisi dan lain-lain. Semua penderitaan Martha Reuben adalah bagian dari pengorbanannya, seperti kata Rasul Paulus dalam Kolose bab 1 ayat 24. "Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu gereja." Banyak umat Katolik dari masa ke masa persatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus untuk pertobatan dunia, mengikuti teladan Santo Paulus. Martha Reuben mempersembahkan hidupnya untuk mendoakan dunia agar banyak terjadi pertobatan dan dunia dipenuhi kemuliaan Tuhan. Hasil dari doa penyerahan dan pengorbanannya, ribuan orang datang mengunjunginya dan memperoleh pertobatan dan pertolongan. Dan kata-kata yang keluar dari bibirnya yang nyaris tidak dapat dibuka dan bergerak itu membuahkan banyak pertobatan dan kesembuhan. Martha Reuben membawa banyak orang kepada Yesus. Selama penderitaannya selama 50 tahun, ia melayani orang-orang dan menghadirkan Yesus yang hidup dalam setiap orang yang mengunjunginya. Kerasulan menyambut pengunjung untuk menolong orang-orang dengan doa-doanya berlangsung sampai akhir hidupnya. Bertahun-tahun selama pelayanannya, lebih dari 100.000 pengunjung berduyun-duyun datang ke sisi tempat tidurnya, baik profesor, imam, majikan kaya, pekerja miskin, orang-orang yang diperbudak oleh kecanduan, sakit penyakit, dan berbagai orang yang sedang dalam masalah, semua datang kepadanya. Tidak ada pertanyaan yang tidak bisa terjawab olehnya, dan tidak ada masalah yang tidak ada solusi baginya. Tidak ada masalah yang bagi Martha tidak dapat tunjukkan jalan keluarnya. Semua orang yang datang pulang dengan kelegaan. Semua yang datang dalam beban berat dan minta bantuan, Martha katakan dia akan menanggung beban mereka, dan benar penderitaannya menolong orang yang meminta bantuannya, seakan-akan dia menanggung kesalahan mereka, dan mereka mendapat jalan keluar dan pertolongan. Yang sakit sembuh, yang dalam masalah memperoleh jalan keluar. Karena pengunjung semakin meningkat mulai tahun 1931, pengunjung yang datang dibatasi dan diatur atas izin Father Ford. Dan orang yang datang akan bawa hadiah pada Martha berupa jeruk atau hadiah-hadiah lainnya. Dan karena Martha tidak bisa makan dan hadiahnya terlalu banyak,
Hadiah-hadiah itu diberikan kepada orang-orang miskin dan para misionaris. Dan pemberian mahta pada orang-orang miskin dikenal dengan sebutan keranjang mahta. Sepanjang mahta melayani, dia juga tetap jalani penderitaannya dengan tabah. Dan mahta berkata, kalau penderitaan yang terlihat itu tidak seberapa dibanding penderitaan dalam jiwanya karena dosa dunia. Salah satu proyek mahta yang diilhami Tuhan adalah mendirikan sekolah Kristen untuk anak perempuan. Tapi bapa spiritualnya, Father Ford, merasa proyek ini pasti gagal, karena saat ini dunia telah dipenuhi oleh kebebasan. Dan butuh 2 tahun untuk meyakinkan barulah langkah awal pendirian sekolah ini bisa terlaksana. Dan hingga hari ini, 2 sekolah menengah dan 1 sekolah pertanian khusus anak perempuan Katolik berdiri dengan nama Satanov de Galuh. Sedangkan proyek kedua, mahta yang diilhami oleh Tuhan, adalah pendirian Rumah Cinta Kasih atau Foyer de Charité. Ini menjadi sesuatu yang baru dalam gereja Katolik, yaitu rumah retret yang dibangun dan diorganisir oleh umat awam yang ditahbiskan dan dipimpin oleh seorang pastor. Retret pertama dari Foyer de Charité diadakan tahun 1936 dan diperkirakan hingga saat ini ada 75 foyer di 41 negara. Dan setelah 50 tahun menderita dalam doa dan kasih pada dunia yang berdosa, Mahta Ruben akhirnya bersatu selamanya dalam kebahagiaan abadi bersama Yesus di hari Jumat pertama, hari yang dipersembahkan pada hati kudus Yesus pada tanggal 6 Februari tahun 1981. Mahta Ruben menjalani 50 tahun dalam doa dan puasa makan minum, bahkan puasa dari penggunaan badannya sendiri. Mau berdoa dalam persatuan dengan penderitaan Yesus untuk dunia yang berdosa. Berdoa dan berpuasa melakukan penyangkalan diri memang memiliki kuasa yang dahsyat, sehingga Mahta Ruben bisa memetik buah-buah pertobatan yang tidak terbilang jumlahnya. Doa Mahta Ruben. Oh perawan Maria, biarkan aku setiap hari lebih lunak, lebih sabar dan lebih sederhana, tidak diperhatikan dan dilupakan. Saya tidak meminta supaya Yesus membawa saya hal-hal hiburan yang terlihat, tapi yang saya harap agar saya menjadi anak kecil yang manis dan rendah hati. Tuhanku dan Allahku, aku menyerahkan diriku. Karena Engkau menginginkan aku di sini, jadi aku tetap ada di sini dan tidak ingin pergi. Jika nanti Engkau menginginkan aku di tempat lain, itulah juga yang aku inginkan. Oh Yesus, peliharalah aku selalu. Aku ini milik-Mu. Berikan aku kesabaran dan kedamaian dalam segala hal. Mahta Ruben mengajar kita lewat teladan hidupnya, kalau tidak ada suatu penderitaan, penyakit, kesesakan, atau kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Jika kita menderita atau alami apapun yang tidak kita kehendaki, belajarlah untuk menerima itu sebagai sesuatu yang dikehendaki Tuhan untuk kita jalani. Lakukan dan hadapi penderitaan kita dengan sukacita, dan persembahkan penderitaan kita itu pada Tuhan untuk dipersatukan dengan penderitaan Kristus untuk gerejanya, untuk pertobatan dunia. Mulailah dengan pengorbanan-pengorbanan kecil kita. Tuhan tidak melihat kecil besar pengorbanan. Tuhan melihat hati kita yang mau berkorban demi cinta padanya dan cinta pada pertobatan orang berdosa. Biarlah hidup kita menjadi persembahan yang hidup dan berkenan pada Tuhan. Menerima hal-hal yang kurang menyenangkan yang diizinkan Tuhan kita jalani dengan ucapan syukur dan menerimanya dalam persatuan dengan sengsara Kristus. Dan timbalah kekuatan dari Ekaristi. Terimalah hosti kudus sumber hidup dan kekuatan kita.
sama seperti Martha Reuben yang meyakini kuasa Hosti Kudus mampu menghidupi dia, mampu topang penderitaannya hingga 50 tahun hanya berharap dari kekuatan Ekaristi saja. Demikian juga kita yang mau akui kuasa Ekaristi sanggup menopang kita di tengah pergumulan dan kesesakan serta penderitaan dan sakit kita, maka kita akan melihat Tuhan yang hadir dalam roti yang sudah dikonsekrasi itu akan menghidupkan kita, dan kita akan menjadi saksi Kristus bagi dunia, memberitakan kasih dan kuasa-Nya, memberitakan kuasa roti Ekaristi Hosti Kudus. Yesus berkata, Yohanes bab 6 ayat 51, Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Bagi saudara yang merasa diberkati oleh video ini, berikan like dan bagikan pada yang lain. Bagi yang belum subscribe, nanti di-subscribe ya. Yang mau titip komentar dipersilakan, tapi maaf ya, karena kesibukan admin tidak bisa menanggapi. Tapi komentarmu sangat berarti menopang pelayanan kami, baik komentar positif maupun negatif. Terima kasih untuk kesetiaannya di channel kami. Tuhan Yesus memberkati.